Halo, selamat pagi, selamat hari gajian buat teman-teman semua. Nah, ada seorang mahasiswa gua, datang nih kemarin, ketemu sama gua pas akhir pelajaran dan dia tanya, "Pak, saya ini, pengen jadi seorang trader." Nah, yang menjadi kesulitan buat saya adalah, saya cuman bingung kapan harus masuknya, gitu. Jadi dia baru pemula banget. Nah, sayangnya pertanyaan itu gua nggak bisa jawab, karena gua bukan seorang trader, gua seorang investor yang butuh jangka panjang, memikirkan dengan baik, eee, saham-saham tersebut bagus atau enggak, jadi atas opini gua pribadi dan atas analisa gua. Dan gua bukan seorang trader yang ikut-ikutan ataupun juga seorang trader yang mencoba, langsung peruntungannya gitu. Karena gua sangat mengenal profil gua termasuk orang yang, berbahaya banget jika harus bermain sebagai seorang trader. Nah, tapi gua kasih clue buat dia. Gua malah minta supaya dia belajar ke para trader-trader, cari mentor-mentor trader yang memang baik hati, bukan karena cari uangnya, tapi, mentor-mentor trader yang sangat baik hati, membuat dia maju, tentang keuangan. Nah, by the way, dia kenapa nanya ke gua, karena memang gua pernah ngasih sesi tentang keuangan, ya. Nah, kita lanjut. Nah, cara tipsnya gua nganjurin ke dia, untuk karena lu menjadi trader, banyak banget, sayang banget orang-orang tuh ikut-ikut komunitas tapi, langsung main cap-cip-cup, langsung ngomongin soal saham naik turun dan segala macam, sahamnya gimana. Sebenarnya kalau cocok buat pemula biar nggak terlalu ngeri gitu ya, gue biasanya kasih tips. Khususnya buat para trader yang baru masuk di komunitas gitu. Sayang banget kalau mereka masuk tapi mereka nggak diajarin apa-apa. Pokoknya saham ini lo tembak, saham ini tembak gitu, tapi nggak diajarin dulu mana saham bodong. Kan nggak diajarin di situ, mana saham bodong, mana saham yang nggak punya kredibilitas, mana saham yang bagus, mana saham yang konsisten dividennya, kemudian nanti juga bisa dimainkan untuk, naik turunnya, ya kan. Kan hanya bandar-bandar aja yang sebenarnya ngerti gitu. Nah, makanya gua langsung tanya ke dia, "Lo tahu saham apa yang lo lagi mau lihat?" Gitu. Gue coba nilai gitu. Oh, dia ngasih satu saham. Sorry ya gua nggak sebutin, ngasih satu emiten saham, terus kemudian gue lihat, oh bagus nih. Oke, ini konsisten dari dulu kasih dividen. Jadi lu sebagai pemula, lu mau main trading nggak apa-apa, pun nggak merasa nyesel banget hilang atau apa karena perusahaan ini tetap memberikan dividen. Sayang banget banyak orang-orang yang nggak ngerti sahamnya, kemudian ternyata pas waktu ikut barengan trading bareng, ternyata nggak berhasil, yang nggak dapet cuan malah jeblos ke bawah, retail-retail kecil jadi hancur. Nah, orang-orang kayak gini tuh sering nangis. Kenapa? Karena jatuh nanti sahamnya bisa jadi 50, kemudian nggak bisa keluar, nggak bisa apa gitu, dan nggak ada untungnya, nggak ada dividennya juga gitu. Jadi, selalu ketika diajak, buat para pemula, perhatiin dulu perusahaan yang kita diajak main itu, punya ada dividennya nggak gitu, dividen konsistennya. Lebih baik buat pemula, biar nggak kaget, biar nggak syok duitnya nanti kalau jatuh atau turun atau diguyur, atau dibanting sebutannya gitu ya. Jadi kenali dulu, sahamnya ini punya dividennya nggak, konsisten nggak gitu. Dengan begitu, amit-amit jika kita misalnya nggak cuan pun gitu ya, nggak cuan, nggak dapat profit, dalam trading, nggak perlu disesali gitu. Jadi kalian akan mendapatkan misalnya beli lot banyak terus nggak naik, tapi nggak usah khawatir, justru malah perusahaan itu tetap kasih dividen kan. Nah, ini yang nggak diajarin gitu. Dan, bandar tuh suka lompat-lompat ke saham mana aja tanpa memperhatikan, eee dividen ya, tanpa memperhatikan dividen. Ada yang bilang, "Kalau main trading mah nggak usah pakai perhatiin dividen, yang penting pakai itu." Siapa bilang gitu. Khususnya buat pemula nih ya, khususnya buat pemula, baiknya boleh ikutin komunitas nggak apa-apa, tapi perhatiin emiten apa yang lagi mau dimainkan gitu. Dan cek dulu cek dulu dia punya dividen atau enggak. Nah, kalau lo penasaran,
mau ngecek di mana websitenya, paling gampang gue kasih tahu karena nggak diajarin sama orang-orang, sama komunitas kalian, nggak bakal diajarin. Ngeceknya untuk ngecek dividen, apakah perusahaan itu, emiten itu punya dividen atau enggak, ngeceknya dengan pasardana.id. Jadi misalnya nih, lo di komunitas ceritanya, lo udah ikut komunitas, lo harus bayar 3 juta, ngapain juga ya. Lo ikut komunitas, kalau ikut komunitas lo jadi bahagia, lo jadi tajir nggak apa-apa. Tapi kalau udah ikut komunitas lo banyak loss-nya, nah itu yang perlu dipertanyakan. Pasti caranya salah, triknya pasti salah. Nah misalnya lo udah masuk komunitas, terus kemudian habis itu ditawarin satu misalnya ambil contoh satu saham misalnya TPIA gitu. Nah, kalian akan mau main trading di situ. Nah buru-buru ketika lagi mau diskusi mau nembak TPIA, pelajari dulu, buka di pasardana.id, nih saham konsisten gak ya dividennya gitu. Jadi gitu buat pemula, konsisten gak ya gitu. Dengan begini para pemula nanti dalam perjalanan jam terbangnya tinggi udah makin ngerti nih gitu. Jadi oh ternyata bener loh berdividen, masih tetap konsisten lagi ya kan, masih aman, masih ada dividennya. Dibanting-banting ini bandar masih apa mau ngelakuin ARB atau ARA ya, mau ngelakuin ARA gitu. Terus kemudian habis itu kalian udah siap, karena udah siap nggak usah takut karena dia berdividen. Tapi kalau udah sahamnya bodong, terus kemudian lihat perusahaan ini ternyata dia baru mulai, baru ada gitu ya, baru tahun 2024, 2025 baru ada perusahaannya di beberapa bulan lalu, lebih baik jangan. Itu biasanya saham-saham bodong tuh. Saham-saham yang ya udah tau lah, kalau misalnya mengacu pada Pak Purbaya bilang juga banyak ada kebohongan-kebohongan di pasar modal gitu. Maka kita harus memilih secara tepat dan baik saham-saham emiten yang ada di pasar modal Indonesia ya. Gue sih lebih seneng kalau di pasar modal Amerika karena jujur, dividennya jujur, terus kemudian perilakunya memang kalau memang bagus terbang ke atas gitu. Jadi bandingin Indonesia banyak pelaku-pelaku bandar yang suka melakukan trading, tapi mereka sebenarnya orang-orang yang melakukan trading ini nggak ada hukuman dari BEJ juga gitu. Ya itu aja sih. Pun kalau ada nggak sampai benar-benar masalah kasusnya ya biasanya benar-benar diusut lah gitu. Dibandingin kalau seketat kayak Amerika, makanya banyak kan kasus-kasus di Wall Street, orang-orang tertentu yang namanya akhirnya diangkat terus kemudian kena kasus di Wall Street karena ada penipuannya. Nah itu bedanya sama kita. Salam dari gua, lembut Ambon.